warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada kelas 7 siswa baru SMP Negeri 7 Solear. Selamat bergabung dengan kami di SMP Negeri 7 Solear. Pertama, Ibu ingin mengenalkan diri. Pasti kalian juga sudah tahu, sebagian besar mungkin sudah tahu, tapi Ibu akan tetap memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Nurrohmah Hikmayati, SPD. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ati, ya. Ibu nanti juga ketemu kalian lagi di kelas 7 untuk pelajaran PKN. Pertama, Ibu ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada kalian di SMP Negeri 7 Solear yang sama-sama kita cintai ini. Dan itu artinya ketika kalian memutuskan untuk sekolah di SMP Negeri 7 Solear, berarti kalian harus sudah siap dengan konsekuensi yang ada di SMP Negeri 7 Solear, yaitu mentaati peraturan yang ada di SMP Negeri 7 Solear, ya. Nanti kalian akan berhadapan dengan Ibu sebagai kesiswaan apabila kalian bermasalah di SMP Negeri 7 Solear. Jadi Ibu harapkan dari sekarang kalian jaga baik-baik, ya. Kalian ikuti tata tertib dengan baik agar tidak berurusan dengan Ibu. Kalau udah berurusan dengan Ibu, wah gawat pokoknya. Nanti ada yang dijewer, ada yang dipotong rambutnya. Nah, untuk itu kalau kalian tidak mau seperti itu, tolong ikuti tata tertib dengan baik di SMP Negeri 7 Solear ini, ya. Baik, anak-anak, untuk materi MPLS dari Ibu yang akan Ibu berikan hari ini adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara? Tanggung jawabnya siapa sih memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Nah, seperti yang kita ketahui, di negara kita saat ini sudah menjadi negara yang maju di era globalisasi seperti ini. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat masih dirasa kurang. Nah, untuk itu rakyat dan pemerintah punya tanggung jawab yang besar memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada umumnya, khususnya pemuda Indonesia, termasuk kalian juga tentunya, ya. Nah, kalau di dalam diri kita tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain, ya. Mengingat kondisi kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa kita telah mengalami penurunan dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara? Seperti yang kita lihat dalam hal ini, banyak sekali gejolak atau konflik di daerah-daerah yang kita bisa lihat, ya, di televisi. Contohnya antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan untuk hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, yuk, dalam hal ini dapat kita rasakan kalau kita tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berarti ancaman itu bukan hanya ada dari dalam negara itu sendiri, tetapi dari luar. Sangat bahaya kalau misalnya kita tidak memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kita seperti kita ketahui, kesadaran bela negara juga adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya
dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, antara lain satu, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini contohnya seperti apa sih? Nah, cinta tanah air misalnya dengan kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Jangan kita tahu nih sejarahnya negara ini berdirinya seperti apa, artis-artisnya seperti apa. Nah, kita tidak tidak boleh seperti itu, hafal profil artis-artis luar negeri, tetapi kita tidak hafal sejarah negara kita sendiri. Yang keduanya adalah melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang keduanya, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok atau antar pelajar ya. Agar kita itu menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiganya adalah Pancasila. Ideologi kita ini mewariskan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila sendiri yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada dari dalam maupun luar bangsa itu sendiri. Yang keempatnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, rela berkorban di sini apa? Misalnya kita mau nih menjadi atlet Indonesia, padahal atlet itu istilahnya penghasilannya tidak besar, tetapi demi mengharumkan nama negara kita mau menjadi misalnya atlet, bekerja keras untuk nama baik Indonesia agar harum di mata internasional. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, menjadi bagian dari Siskamling, ikut upacara bendera di sekolah, misalnya ikut istilahnya Siskamling atau menjaga keamanan lingkungan. Itu juga dasar dari dalam membela negara kita ya. Terus yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme mempunyai dua pengertian. Ada arti sempit, ada arti luas. Kalau arti sempit yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap negara lain atau bangsa lain rendah kedudukannya. Yang ini adalah prinsip Jerman pada masa Hitler ya, pada zaman dulu. Yang keduanya nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Terus dalam hal ini juga ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme agar rasa nasionalisme itu ada di dalam diri kita. Contohnya itu apa sih? Ada 3 hal. 1, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang keduanya, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiganya, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada di sini 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Contohnya sukuisme. Sukuisme itu apa? Sukuisme itu menganggap suku bangsa diri sendiri paling baik. Contohnya apa? Misalnya nih, jangan menikah dengan orang Sunda itu boros. Atau jangan menikah dengan orang Jawa itu pelit. Nah, itu enggak seperti itu. Mungkin memang ada beberapa orang Sunda yang boros, ada beberapa orang Jawa yang, tapi tidak semua, tidak bisa dikait-kaitkan dengan suku atau budaya yang ada. Jadi itu kembali kepada kepribadian kita ya.
Yang keduanya Calvinisme. Calvinisme itu apa? Menganggap bangsa sendiri paling unggul. Oh, Indonesia nih paling unggul di SEA Games, paling unggul. Negara lain nggak ada apa-apanya gitu kan? Atau negara Indonesia nggak ada apa-apanya kata bangsa lain, nggak bisa ikut Piala Dunia. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang ketiganya ekstremisme. Ekstremisme itu apa? Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan ini yang membahayakan sekali ya. Jadi kita pernah ada konflik antara Madura dengan Kalimantan di zaman dulu itu adalah dengan kekerasan, menganggap bahwa suku kita yang baik, suku dia yang salah, tetapi tidak dilakukan dengan bermusyawarah, didamaikan dengan musyawarah, tetapi dengan cara kekasaran. Itu tidak boleh ditiru. Yang keempatnya adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat di provinsi daerahnya sendiri. Jadi nggak ada mau maju, maksudnya memajukan daerah sendiri aja, nggak apa-apa. Mau mengenalkan ke luar negeri dari provinsinya saja, padahal dia diutus misalnya oleh bangsa Indonesia untuk mengenalkan semua budaya yang ada di Indonesia. Karena dia mempunyai sikap provinsialisme, jadi hanya provinsinya aja yang diunggul-unggulkan nih, provinsi lain tidak gitu. Itu juga tidak boleh. Terus di sini ada sikap patriotisme. Sikap patriotisme itu apa sih? Sikap patriotisme adalah sikap yang mencintai dan sikap yang mencintai bangsa ya. Jadi membela tanah air, yaitu mempertahankan kemerdekaan kita, mencintai tanah air kita, itu contoh sikap patriotisme. Pengertian sikap patriotisme sendiri adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme sendiri adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang keduanya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiganya, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempatnya, berjiwa pembaharu. Yang kelimanya, tidak kenal menyerah dan putus asa. Di sini implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, misalnya film perjuangan G30 SPKI, film perjuangan Jut Nyadin. Nah itu, terus kita juga membaca tema-tema sejarah, mempelajari sejarah bangsa Indonesia ini. Pancasila ini lahirnya sejak kapan, mengapa jadi Pancasila. Nah itu harus kita pelajari sebagai rasa bentuk kita cinta kepada tanah air kita. Yang keduanya, dalam kehidupan sekolah, misalnya melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, mengikuti pelajaran dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Yang selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan antar sesama warga. Jadi tidak ada konflik, saling toleransi dengan agama yang lain, saling menghormati dengan suku dan bangsa dan agama yang lain ya, contohnya. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, demikian materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari nantinya ya. Anak-anak sekalian, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalian tetap semangat belajar meski
kondisi kita belum bisa bertatap muka. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa mampu bertatap muka, kita bisa saling kenal, bisa saling sapa, tidak melalui media seperti ini, tetapi tatap muka langsung ya, belajar langsung, kita bertemu, kita berdoa sama-sama semoga pandemi cepat berakhir, Indonesia kembali pulih, semuanya sehat. Yang penting kalian ibu jangan selalu ingatkan bahwa prokes, jangan lupa ya, prokes harus tetap dijaga agar kita semuanya sehat ya. Terima kasih, itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.